8 tahun lalu, sosok perempuan yang satu ini pernah menjadi tamu di acara Kick Andy. Waktu itu dia bercerita bagaimana seorang perempuan kampung dan hanya lulusan SMP bisa sukses menjadi pengusaha. From zero to hero. Tapi kali ini saya mengundang sosok perempuan kampung ini untuk tampil di acara Kick Andy, tapi sebagai menteri. Mari kita sambut Susi Pujiastuti. Terima kasih, Bu Susi. Silakan duduk. Bu Susi, apa kabar? Baik, baik. Dulu kan saya mengundang Anda di Kick Andy, menceritakan kisah hidup Anda ya. Dari anak yang cuma lulusan SMP, berjuang keras, bekerja keras, kemudian sukses. Kali ini sebagai menteri, apa perbedaan yang paling Anda rasakan sebagai pengusaha dan sebagai menteri? Pengusaha ya lebih enak karena punya sendiri, saya lebih bebas, lebih hari ini mau jadi ya jadi, besok ya besok gitu. Lalu lebih mudah karena tidak banyak singgungan dengan berbagai kepentingannya cuma perusahaan dan saya. Kalau sekarang ya serba susah, udah gitu selalu diliput di mana-mana. Jadi kadang-kadang tidak boleh lupa, dulu kalau duduk seenaknya sekarang nggak bisa. Dulu mau apa ya pokoknya keluar pakai baju ya sesukanya, sekarang nggak bisa. Sekarang tatonya harus ditutupin. Iya. Nggak juga sih kadang-kadang. Kadang-kadang capek ya dilepas saja sudah. Tunggu dulu, ini pertanyaan saya baru satu tapi kelihatannya Anda sudah curcol ini ya. Itu apakah artinya Anda menderita sekarang? Sometimes ya kadang merasa seperti itu. Apa banyak seperti terlalu banyak kekangan gitu. Masih ada lagi curahan hati? Kadang dibikin gampang saja, lebih gampang dan lebih mudah, lebih cepat. Tapi ya tidak boleh, namanya pemerintah bikin begini gitu. Ya Masih ada lagi? Kami sabar mendengarkan Anda. Kapan lagi Anda bisa curcol seperti ini? Baik, belakangan kalau kami bertanya kepada masyarakat ya di jalan-jalan, apa yang Anda ingat tentang menteri kita Susi Pujiastuti? Selalu yang mereka sebutkan adalah menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan. Jadi wajah Anda ini identik dengan kapal-kapal yang tenggelam itu. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita lihat dulu sepak terjang seorang menteri kelautan dan perikanan berikut ini. Dan kita sangat serius untuk terus menegakkan kedaulatan di Laut Indonesia, Jales Bevan, Jaya Mai. Kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan ini banyak membuat orang tercengang dan kaget. Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang tegas tanpa kompromi memicu kontroversi karena dinilai lebih berani dari pejabat sebelumnya. Namun seiring berjalannya waktu dan ketegasan serta konsistensinya Susi Pujiastuti dalam memerangi para pencuri ikan itu, akhirnya banyak dukungan dari masyarakat. Paling hebat sebetulnya efek jerah, tenggelamkan, dan itu undang-undang ada. Hingga kini sudah 174 kapal pencuri ikan di perairan kita yang ditenggelamkan menteri yang bernyali ini. Laksanakan. Langkah tegas Susi Pujiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan tidak hanya menenggelamkan kapal pencuri ikan saja. Ia juga memperhatikan nasib nelayan yang selama ini banyak mengeluh
akibat banyaknya segala pungutan retribusi. Biaya retribusi ia pangkas dan sejumlah regulasi yang berpihak kepada nelayan ia canangkan. Meskipun begitu, Menteri Susi juga pernah diprotes oleh nelayan karena kebijakan yang dibuatnya, yaitu ketika mengeluarkan larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela dan pukat tarik, serta saat membatasi komoditas perikanan. Mau berapa banyak lagi kapal yang Anda tenggelamkan? Setiap kali ada pencuri ikan ketangkap, kita harus tenggelamkan karena itu amanah undang-undang, bukan maunya saya loh, Pak Andi. Itu amanah undang-undang. Berkaitan dengan tenggelam menenggelamkan ini, katanya dulu sebenarnya sudah dilakukan. Jadi pada pemerintahan yang lalu itu banyak juga kapal yang ditenggelamkan tetapi dilakukan diam-diam katanya. Karena ini berkaitan dengan hubungan baik antar negara. Sementara di zaman Anda itu diekspos bahkan cenderung besar-besaran. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk deterrent effect, untuk supaya orang itu jerah dan tahu bahwa kita tidak main-main. Pak Andi, Indonesia itu sangat luas. Sebesar apapun kemampuan patroli kita dengan 5.800.000 km persegi, tidak mungkin kita bisa menutup pintu sampai nol sama sekali kalau kita juga tidak dibantu dengan deterrent effect. Dekade terakhir Indonesia itu di laut hampir tidak ada aturan. Semua hampir banyak ribuan kapal-kapal asing itu menjara laut kita. Dari Natuna sampai ke arah Furu sana. Yang punya izin hanya 1/10-nya itu berdasarkan pengakuan daripada para godfather yang memang mengageni atau menjadi fronter daripada kapal-kapal asing ini. Tapi kita bicara baik-baik dengan semua dubes. Seminggu setelah saya menjabat menteri, saya panggil dubes-dubes negara tetangga, dari semua, dari Malaysia, dari Thailand, dari China, Vietnam. Apa yang Anda sampaikan? Saya bilang Excellency, saya bilang Indonesia ini sangat besar lautnya tapi ekspor kita sangat kecil. Dan nelayan kecil dari 10 tahun terakhir turun dari 1.600.000 tinggal 800.000. Kemudian ada 115 eksportir juga bangkrut karena tidak ada bahan baku. Semua hilang karena di tengah diambil. Tapi banyak kita tidak lihat, tidak tahu karena mereka memang semuanya dilakukan di tengah laut. Bongkar muat, BBM, juga yang bukan lagi ini mereka juga bukan cuma nyuri ikan, BBM-nya juga pakai BBM kita. Dan ya saya bilang sama duta besar ini, saya bilang Excellency apalagi I don't have enough education to support my job. Jadi pendekatan itu Ya, efektif. saya bilang so I will need all your assistance. Saya bilang would you mind if I bother you 24 hours a day? Kalau kita nanti mulai mengeraskan penegakan aturan ini dengan undang-undang tahun 2009 nomor 45 bahwa kita akan tenggelamkan setiap kapal yang tertangkap. Reaksi mereka bagaimana? Mereka setuju semua buat press conference setelah itu dan menyetujui bahwa IUU fishing itu, illegal fishing itu bukan cuma persoalan Indonesia tapi persoalan banyak negara. Jadi seringkali ada acara resepsi kedutaan mereka juga tahu saya baru nenggelamkan kapal mereka. Excellency apologize, saya juga Excellency apologize, saya tenggelamkan lagi. Jadi setelah Anda menenggelamkan 150 satuan kapal, hubungan diplomasi Anda dengan para dubes-dubes itu masih baik? Masih, kita sedang menyelesaikan beberapa persoalan dengan pemerintah mereka. Itu tidak ada dusta di antara Anda dan mereka ya? Saya tidak ada dusta, saya tidak tahu kalau yang lain ada dusta Pak. Tapi saya tidak ada. Nah, dengan sikap dan tindakan Anda seperti itu, atau kebijakan menenggelamkan kapal dan diekspos, tanda kutip besar-besaran, dampaknya apa yang terasa sekarang ini?
Kita kan keluarkan izin seluruhnya KKP ada 1.300. Jadi saya tanya mereka, ya ada 3 mungkin kopinya. Saya bilang nggak percaya saya, ya 5. Saya bilang nggak percaya saya, ya kadang-kadang 10. Satu izin kapal bisa ada 10 kapalnya. Catnya sama, warnanya sama, nomor saja kadang berbeda. Ya itulah deterrent effect yang Pak Jokowi inginkan, jadi istilahnya orang udah takut duluan gitu. Dan sekarang masih ada, ya kita tangkap tahun ini, kalau tidak salah besok ini awal bulan kita akan tenggelamkan 30-an. 30 Jadi masih kapal ada lagi. rencana lagi nih. Ya cuma tidak seperti dulu Pak Andi. Kalau dulu tuh seperti biasa, mereka pakai bendera Indonesia. Lalu tukang cuci piringnya orang Indonesia disuruh terima radio dari kapal patroli. Jadi kalau ditanya ya ini kapal Indonesia gitu. Jadi modus ini Anda sudah tahu dari dulu karena memang Anda bergerak di bidang perikanan. Iya, ini. iya. Nah, ada yang bilang, Bu Susi sih beraninya sama kapal-kapal kecil aja. Kapal besar dong tenggelamkan. Kan sudah kemarin yang Viking, Pak, ya. Viking itu kapal terbesar. Ya, Bobot lalu matinya berapa? Kemarin kalau tidak salah 1.200, Pak. 1.200. Baik, menarik karena kapal itu Anda tenggelamkan bukan tenggelamkan seluruhnya. Anda Ya. tenggelamkan separuh aja. Apa Ya, maksudnya? untuk monumen, untuk dikenang. Saya minta izin Pak Presiden boleh, ya bagus. Tunggu dulu, apa tujuan dari monumen ini? Untuk pelaku jerah. Jadi kalau mereka lewat situ masih ada bangkai kapal yang... Ya, dan saya ingin untuk membuat museum di situ, sebuah museum supaya negeri kita, bangsa kita, semua anak-anak generasi yang akan datang belajar bahwa illegal fishing itu sangat merugikan negara dan sangat merusak. Panjang jaringnya juga kilometeran, bukan 1.000 meter, 2.000 meter. Itu kalau tidak salah panjang talinya 77.000 meter. 7 kilometer 7 lebih. kilometer, ya. Panjang sekali. Ya. Apa dampaknya kalau panjang? Tuh, jadi dia apa saja dia Sapu, garuk. dan itu merusak semua ya. habitat Merusak di bawah ya. karang-karang, ya. Baik, menarik ya. Baru-baru ini terjadi konflik ya di Laut Cina Selatan berkaitan dengan kapal patroli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengejar tanda kutip nelayan atau perahu nelayan atau kapal nelayan yang diduga mencuri ikan di daerah atau wilayah kita. Kemudian terjadi insiden. Nah, nanti Anda jelaskan apa yang terjadi karena ini dari pihak Tiongkok ngamuk berat ini karena Anda menahan kapal mereka dan kemudian menangkap awak kapal. Kapalnya tidak ditahan. Ya, waktu itu lagi diseret tapi Ya, betul. terlanjur ditabrak. Ya. Ya, makanya insiden ini menarik untuk diketahui secara jelas karena banyak orang menduga-duga bahwa memang kitalah yang salah. Tapi sebelum Anda jawab, kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Kalau karena illegal fishing negara marah sama kita dan memutuskan hubungan baik, berarti negara tersebut memproteksi dan berada di balik kegiatan IUU fishing. Bu Susi, baru-baru ini kan terjadi insiden ya, bentrokan antara kapal patroli KKP dengan patroli pantainya Tiongkok. Bahkan katanya nanti Anda jelaskan ada tembak-menembak di situ. Insiden ini kemudian jadi pembicaraan di dunia, bukan cuma di Indonesia. Boleh jelaskan karena ini informasinya simpang siur. Apa sebenarnya yang terjadi? Jadi hari itu kapal patroli kita sedang patroli dan melihat di radar bahwa ada kapal China yang menangkap ikan di ZEE kita. Makanya disamperin. Nah disamperin tapi mau tabrak, jadi ini laporan yang saya terima. Jadi akhirnya dilakukan tembakan peringatan, tetap mencoba ini, lalu 3 orang dari kapal kita loncat ke kapalnya Tiongkok, diambilnya ABK, dilumpuhkan ABK, ditarik ke kapal kita. Kemudian kita towing kapal mereka masuk ke wilayah
Natuna. Pada saat mau masuk garis teritorial 12 mil, itu kapal patroli mereka yang mengikuti di belakang menumbur kapal ikan mereka. Akhirnya tidak bisa ditowing dan kemudian ada perintah dari TNI juga supaya tidak terjadi konflik lebih ini lagi. Jadi ya kita lepaskan saja kapalnya lalu kita bawa ABK-nya ke daratan Natuna. Nah, kenapa kapal mereka menabrak kapal nelayan mereka juga? Apa tujuannya kira-kira? Atau dugaan tujuan dari tabrakan? Supaya tidak bisa ditowing ke Indonesia. Mungkin saya dengar pemerintah Tiongkok sangat keberatan apabila sampai kapalnya ditenggelamkan seperti itu. Saya punya keyakinan bila pemerintah Tiongkok yang level tinggi mengerti, saya yakin mereka juga bisa mengerti kenapa kita harus bisa menegakkan hukum di negeri kita. Karena saya yakin IUU fishing untuk negara manapun adalah persoalan yang sudah dianggap adalah sebuah aktivitas kriminal. Kenapa dari dulu nggak ada masalah? Karena ini secara tradisional mereka memang mencari ikan di wilayah itu. Kenapa sekarang jadi persoalan? Ya dari dulu juga harusnya persoalan karena itu ZTE kita, Pak Andi. Kenapa baru sekarang ribut kita? Karena saya melihat orang patroli kita melihat bahwa mereka menangkap di ZTE kita. China bilang sovereignty Indonesia, berarti itu ZTE kita. Ya kalau dia sudah mengakui ZTE kita, itu ya illegal fishing dan pemerintah Tiongkok harus mendukung penegakan hukum ini kepada juga atas dasar bilateral relationship yang baik. Karena saya yakin pencurian ikan pasti tidak termasuk klausul hubungan baik antar negara. Pasti itu. Itu saja. Baik, setelah kejadian itu Anda meminta agar Angkatan Laut kita mengirim kapal perang untuk menjaga wilayah tersebut, benar? Saya pikir mereka pemerintah Tiongkok ya untuk lebih supaya ada deterrent effect saya rasa lebih bisa munculkan adalah kalau kita melihat ada penjaganya kan pasti orang tidak berani. Karena kan itu memang ZTE kita Pak Andi. Jadi ya supaya tidak sembarang orang bisa masuk dan nangkep ikan dan ambil apa saja. Nah, jadi kalau dari cerita Anda ini terlihat banyak sekali kejahatan yang terjadi di perairan kita, di laut ya, sana di laut, ya? Itulah bedanya. Di laut tuh dulu orang usaha beli izin 1 kapalnya 10. Hampir tidak jadi mereka kapalnya bentuknya sama, catnya sama, nomornya saja, kadang namanya juga sama. Benderanya itu seperti Viking, kemarin kita tangkap ada 30 bendera di dalam kapalnya. Jadi Viking ini berganti-ganti bendera? Iya, kemana mereka tujuan dan masuk. Berganti-ganti nama katanya ya? Iya, dulunya katanya namanya bukan Viking. Dan ini menjadi buronan jadi dari... mereka mungkin katanya mungkin ini dianggap oleh Norwegia, karena dulu yang pertama kali kejar-kejar mereka tuh Norway. Iya. Jadi untuk meledek Norwegia dia kasih nama Viking. Nah, tindakan Anda atau kebijakan Anda ya, yang terlalu tegas dan keras ini selalu dari sisi lain dilihat sebagai kekhawatiran. Itu bukan kebijakan saya, itu undang-undang perikanan Indonesia. Yang Anda lakukan, saya Anda eksekutor tegakkan. daripada undang-undang itu karena saya menteri KKP. So, baik. Ini yang suka media nakal ditwist-twist gitu, Pak. Iya. Oh ini peraturan pemerintah, undang-undang, dikatanya Susi yang punya kelakuan kan gitu. Mereka nggak benar ya. Selalu cari heboh, itu persoalannya. Baik, undang-undang yang Anda mau tegakkan ini oleh beberapa pihak dilihat justru merugikan Indonesia karena ini membuka peluang, karena ini sangat sensitif jika membuka peluang adanya hubungan yang rusak antara negara-negara yang kapal nelayannya Anda tenggelamkan tadi. Dengan sikap Anda menegakkan undang-undang secara keras. Tidak ada diplomasi di situ. Oh, saya rasa tidak. Kita baik, duta besar beberapa bulan sekali kita masih ketemu untuk membicarakan ini itu. Memang dengan pemerintah Tiongkok karena baru ada insiden ini. Tapi sebetulnya beberapa bulan sebelumnya saya juga bertemu Dubes untuk penyelesaian kapal-kapal ex asing dari China yang ada di Indonesia. Illegal fishing tidak mungkin masuk dalam klaus hubungan bilateral dua negara.
Tidak bisa kejahatan termasuk dalam klaus itu Pak Andi. Kalau karena illegal fishing negara marah sama kita dan memutuskan hubungan baik, berarti negara tersebut memproteksi dan berada di balik kegiatan IUU fishing. Kan tidak mungkin Pak. Baik, masih banyak hal menarik, terutama apakah di laut itu sebenarnya ada mafia. Karena semua orang menganggap banyak sekali mafia, tapi yang mana dan siapa mereka itu yang mereka selalu tidak tahu. Mungkin Anda bisa jelaskan apakah benar atau tidak, tapi jangan sekarang, karena kita rehat dulu, ikuti terus Kick Andy. Apa ada orang Indonesia yang terlibat? Tanpa dibantu oleh orang Indonesia, tidak mungkin mereka dari luar berani masuk begitu saja. Susi, tadi kan Anda cerita banyak mengenai kejahatan-kejahatan di laut ya, berkaitan dengan pencurian ikan, penyelundupan, ada lagi perbudakan secara modern di atas kapal, kemudian ada penyelundupan manusia, human trafficking. Nah, tapi semua orang kok merasa sebenarnya di laut itu ada mafia. Saya nggak tahu apa yang dimaksud, tapi adakah yang Anda anggap memang kegiatan-kegiatan kejahatan yang dilakukan oleh para mafia? Illegal fishing dalam skala besar itu memang kejahatan transnational organized Pak, dan sangat terorganisasi. Seperti contoh Viking itu antar negara, mereka sudah punya tanker yang akan mengisi bahan bakar. Mereka juga tahu di titik mana logistik, karena mereka kan selalu menghindari negara-negara yang resmi Pak. Jadi biasanya transshipment dilakukan di tengah laut, logistik juga di tengah laut, ikannya juga mereka dari beberapa interview itu mereka biasanya ikannya juga daratnya di mana sudah ditentukan, ini yang besar sekali. Tapi ya Indonesia kalau terus dicuri oleh beribu kapal seperti itu, ujungnya ya itu tadi dalam 10 tahun terakhir ya raw material tidak ada di Indonesia, sama juga. Apa ada orang Indonesia yang terlibat? Tanpa dibantu oleh orang Indonesia, tidak mungkin mereka dari luar berani masuk begitu saja. Bantuan apa yang dilakukan oleh Indonesia, orang-orang Indonesia? Dokumen-dokumen palsu. Dari dokumen, falsifying dokumen, lalu influencing atau pengaruh karena mereka kenal pejabat atau tokoh masyarakat atau beragam broker-broker itu. Ada yang diasosiasi, ada yang juga bekas pejabat KKP, ada juga bekas pejabat di militer dan lain sebagainya, macam-macam. Ini melibatkan orang-orang yang pernah jadi pejabat, tapi yang masih jadi pejabat menurut Anda ada nggak? Influencing, ya ada juga, karena ini kan kesempatan. Sekarang misalnya kapal-kapal ini ingin kembali lagi melaut kan, tapi sebetulnya kita tidak bisa semudah itu, karena kebanyakan dokumennya itu kan ada falsifying dokumen. Falsifying dokumen berarti sebetulnya deletion bill of sale-nya palsu atau tidak betul. Dan tercatat di 2 negara, tadi kembali bahwa kapal itu tidak dipanggil it atau benda. Kapal itu berkewarganegaraan seperti kita manusia. Karena apa? Karena kapal ini bisa menjadi carrier vehicle pelaku subversi, intervensi, terorisme, penyelundupan dan lain sebagainya untuk pencurian. Jadi kapal itu di dalam peraturan internasional tuh dianggap sebagai person, Manusia. sebagai jadi dipanggil she atau her ya, ya? ya panggilannya ya she atau her, dia wanita. Dia wanita Ya. ya. Kenapa nggak dia laki-laki ya? Laki-laki tambah kacau hidupnya ya. Ya, tapi berkaitan dengan kejahatan tadi, menurut Anda seberapa mengerikan ya kejahatan di laut ini? Ya yang kita tahu seperti contoh di Benjina, ternyata itu ada pelaut-pelautnya itu dari umur 9 tahun, sudah 22 tahun tidak pernah pulang. Mereka dari Myanmar, dari Rohingya. Dan sebetulnya juga banyak orang Indonesia yang diperbudak di kapal-kapal illegal fishing tapi tidak di perairan Indonesia. Mereka ada di Afrika, ada di South America. Kemarin yang cerita di Angola ada di kapal 7 orang
5 orang tuh meninggal tiap hari kelaparan, tidak minum, tidak makan selama berhari-hari karena di jangkarnya di laut, jadi tidak di pelabuhan. Mereka takut masuk pelabuhan. Jadi tidak ada yang nganter makanan dan logistik. Akhirnya meninggal ada 5 orang, cuma 2 yang selamat. Kemarin contoh lagi ada yang ditelantarkan di Argentina, juga di wilayah Argentina. Jadi sindikat kejahatan internasional yang sangat terorganize. Sebetulnya apa yang kita lakukan di Indonesia ini sudah menginspirasi banyak negara. Contohnya membawa keberanian ke banyak negara. Apanya yang menginspirasi? Palau sudah mulai meledakkan tempo hari 2, kemarin juga satu lagi Argentina juga berani Oh, tembak. jadi ledak-meledakan ini jadi tren ini ya? Gara-gara Anda ini semua ya? Itu undang-undang Indonesia, Pak. Kenapa saya selalu menuduh Anda ya? Ya semua Pak dianggap pencitraan lah. Jadi aneh Indonesia kadang-kadang saya pikir kita nih seperti apa? Kadang-kadang enggak logik untuk saya. Kita menegakkan undang-undang dibilang pencitraan. Kalau tidak melaksanakan undang-undang apa itu yang benar? Ya memble. Jadi apa harus apa kan? Nah persoalannya Pak Presiden ingin kita punya deterrent effect apa yang kita lakukan. Ya harus kita buat sensasi kan, harus kita buat kelihatan bagaimana mengerikannya penenggelaman itu, peledakan kapal untuk ditenggelamkan. Jadi ya memang kita profiling, tapi pencitraan di sini untuk membuat jera para pelaku. Ada yang bilang sayang betul kapal-kapal yang diledakkan. Kalau yang bagus-bagus dipilih kemudian disita untuk negara kan bisa dimanfaatkan. Sudah dulu ada banyak kita contoh di Pontianak. Kita ada 12 atau 14 kapal penuh di kolam kita sampai tumbuh pohon pisang dari dalam kapal itu. Tunggu. Dengan cerita ini apa pesan moralnya sebenarnya? Apa yang Anda ingin ceritakan? Jadi bikin macet pelabuhan, nggak bisa dipakai, penuh oleh kapal sitaan. Kemudian ternyata tidak dimanfaatkan. Atau kalaupun ada yang dimanfaatkan akhirnya dijual jual lagi kembali ke pemiliknya. Lelang juga beberapa kali yang menang juga pemiliknya. Nah, dengan sikap Anda yang menegakkan peraturan dengan cara yang sangat tegas, walaupun itu juga memang atas tanda kutip restu dari presiden atau bahkan diinginkan oleh presiden. Tetapi kan ujung-ujungnya orang melihat Anda, sehingga banyak orang yang sakit hati, orang-orang yang dirugikan oleh sikap dan tindakan Anda sebagai menteri. Nah, Anda saya dengar banyak juga mengalami ancaman ya. Apa bentuk ancaman yang pernah Anda rasakan? SMS ada, tapi saya pikir serius tidak. Oh, jadi Anda nggak takut? Ya, saya dijaga banyak, ada walpri dari polisi. Pemerintah kasih penjagaan. Baik. Tapi Anda dulu pernah diancam mau disantet juga. Iya, SMS itu ada. Oh itu santet. 7 turunan. Isinya, 7 turunan Anda mau disantet. Jadi nggak cukup Anda ya, sampai 7 turunan mau disantet semua. Siapa itu orangnya? Ada aja, mungkin orang yang jengkel saja. Kalau nggak stres saja. Nah kalau diancam-ancam kita apa reaksi Anda atau sikap Anda? Ya biasa saja, saya kan melaksanakan tugas negara Pak Andi. Dan ya perintah Pak Presiden. Jadi Anda laksanakan dengan segala konsekuensi? Dengan segala konsekuensi. Sebagai menteri, apa tantangan terberat yang dihadapi oleh Ibu Susi Pujiastuti? Ikuti terus Kick Andy. Dari semua apa yang Anda kerjakan, banyak orang menganggap Anda ini perempuan baja, perempuan kuat, ya, hati maupun fisik. Tapi sebagai manusia pernah nggak merasa lelah, terutama jadi menteri ini? Ujung dari semua tindakan Anda, kebijakan Anda, mewakili negara tentu saja adalah untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, boleh diceritakan sedikit
apa saja ya perubahan yang sudah bisa dirasakan atau bisa dilihat dengan berbagai kebijakan yang Anda lakukan di kementerian Anda? Kalau dari laporan lapangan itu banyak, terutama wilayah-wilayah yang dulu banyak illegal fishing, sekarang ini ikannya luar biasa. Di Sabang contohnya dulu biasanya 1 hari 1 ton, Pak Wali Kota cerita sekarang paling tidak 20 tonan setiap hari. Merauke yang tahun 2013 hanya 2000 ton, tahun 2015 menjadi 4.000 ton dan tahun 2000 Naik 100%. ya 2015-nya 6.000 ton. Lalu Naik lagi sampai 6.000. kemarin baru sampai bulan Maret dari data SKPM kita itu naik menjadi 3.000, baru 3 bulan sudah 3.000-an ton. Dan banyak wilayah Tahuna, kemudian wilayah Gorontalo yang tadinya tidak pernah lihat ikan tuna besar, sekarang mereka lihat ikan tuna besar. Itu dampak yang terlihat sekarang ini ya. Ya, karena ribuan kapal sudah tidak ada di sini lagi dan saya dengar dari Pak Menteri ESDM kita juga menghemat 37% bahan bakar solar. Yang selama Selama ini ini- diperjualbelikan secara ilegal di lautan. Ya, jadi mereka curi juga pakai minyak kita untuk curi ikan. Indonesia baik sekali. Ya. Itu berkaitan dengan perjuangan Anda untuk nelayan, untuk bangsa kita. Lalu apa lagi yang Anda lakukan untuk membantu nelayan-nelayan kita? Anggaran KKP itu kita pakai sekarang 80% untuk stakeholder kita. Baik untuk bikin 3.000-an kapal untuk nelayan, kemudian budidaya juga kita, kalau tidak salah direktur budidaya, dirjen kedirjenannya dapat hampir 1,5 T untuk dari mulai KJA, bibit ikan, bibit agar-agar, kemudian pesisir, untuk konservasi, juga BPSDM kita akan tambah beasiswa untuk anak-anak nelayan, sekolah di Politeknik Perikanan dan kita juga akan bangun 10 Politeknik Perikanan. Kita akan percepat pembangunan integrated di 15 pulau terluar. Jadi dari mulai Tahuna, Morotai, Saum Laki, Merauke, Timika, sisi luar dulu kita bangun, NTT, kemudian juga Sabang. Kita bangun integrated dari mulai kapal tangkap, cold storage, mesin es. Apa yang mau dicapai dari semua perencanaan ini? Peningkatan kuantitas yang mana sekarang memang sebetulnya juga sudah meningkat. Pertumbuhan ekonomi perikanan kita tahun 2015 dan kuartal terakhir kemarin tahun 2016, kuartal pertama 2016 belum keluar tapi yang akhir 2015 itu 8,96%. Data BPS. Itu pertumbuhan yang luar biasa. Bu Susi, dari semua apa yang Anda kerjakan, banyak orang menganggap Anda ini perempuan baja, perempuan kuat, ya, hati maupun fisik. Tapi sebagai manusia pernah nggak merasa lelah, terutama jadi menteri ini? Ya, sering. Oh sering? Ya kadang-kadang pengen sesuatu tuh seperti ini, tapi ternyata tidak bisa karena ini pemerintah begini. Banyak harus menjelaskan lagi, harus explaining lagi seperti kenapa ditenggelamkan, kenapa tidak dibagikan ke nelayan. Pertanyaan itu setiap minggu ada saja orang baru tanyakan. Dan saya Saya kan bertanya harus lagi, jawab, ya Pak Andi juga tanya lagi. Iya. Besok lagi wartawan lain tanya lagi. Jadi Jadi sebenarnya Anda udah jengkel sama saya nih ya. Ya, nah ketika menghadapi perasaan seperti itu, lalu apa yang Anda lakukan? kadang kalau pas di kantor ya saya putar musik saja, musik klasik atau kadang-kadang kalau jenuh sama klasik rock atau apa kenceng-kenceng sampai peka telinga. Jadi musik rock ya? Ya rock atau apa saja saya suka, folk musik juga suka, klasik suka. Dangdut?
Dangdut ya, kadang-kadang kalau sama Pak Ota sama anak-anak satu di rumah main dangdut. Ya. Oh. Ada band kan, ada band kecil. Baik, menarik ya, karena ternyata Anda juga merasakan satu masa di mana Anda lelah juga ya. Ya. Karena tidak bisa melakukan apa yang Anda ingin lakukan berkaitan dengan harus adanya koordinasi dengan berbagai pihak. Ya. Kalau soal orang-orang yang terlibat kejahatan di laut, ini kan Anda bisa lihat bahwa mungkin ada di antara kita masih menjabat dan seterusnya. Frustrasi nggak Anda melihat orang-orang yang hanya menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan nelayan? Itu yang bikin saya lelah sekali kadang-kadang Pak Andi. Kadang capek. Memang reforming perikanan ini a long journey. Dan sangat waktu periode ini akan pahit untuk beberapa orang yang sudah tidak lagi bisa dapat komisi jualan izin, bikin izin, gitu kan tidak ada lagi. Saya sih inginnya sebetulnya ikan banyak, segera ganti ya alat tangkap atau segera bikin kapal karena saya yakin sekarang dan banyak cerita penangkapan itu luar biasa. Saya berharap kita jaga ikannya. Kita kan tidak mungkin mengasih nelayan uang tunai terus menerus. Bantuan tunai mau berapa lama Indonesia kuat? Ya kita cuma bisa jaga lautnya supaya ikannya tetap ada, banyak, mereka bisa ambil. Dan seperti misinya pemerintah, laut masa depan bangsa. Kalau tidak dijaga 10 tahun, 20 tahun habis terus mau apa? Masa depan bangsa. Bangsa kita cuma mau hidup 20 tahun lagi generasinya. Tidak mungkin bergenerasi. Kalau kita tidak bisa makan ikan susah. Punya laut nomor 2 terpanjang di dunia, konsumsinya cuma ikan mas, ikan lele, ikan mujair. It's ironi kan Pak. Jadi negeri sebesar ini makan ikan sekarang sudah mudah, banyak di mana-mana. Harga ikan juga turun, menyumbangkan deflasi pada saat semua harga komoditi inflated. Jadi dan perlu diketahui Pak Andi 10 tahun terakhir 1 dari 3 anak Indonesia kuntet tumbuhnya. Karena ya kurang protein, kurang gizi. 10 tahun dari 2003 sampai 2013. Dan ada yang juga jadi botak ya. Bisa juga kan kurang omega kan. Ikan banyak omeganya. Dengan gaya Anda memimpin seperti sekarang, saya masih penasaran. Waktu pertama kali Pak Jokowi minta Anda itu apa yang dilihat dari Anda ya? Ya Bapak tanya sama Pak Jokowi dong. Oh iya ya. Mana saya tahu isi hati dan kepala Pak Presiden. Tapi waktu ketemu Anda apa yang dia omongin? Karena Anda pasti kaget-kaget juga dan katanya Anda bilang, Pak, saya ini orang gila, kenapa dipilih? Nah, beliau bilang saya perlu orang yang gila. Oh. Tapi serius, ini saya cuma ingin tahu aja. Ini Itu juga serius wawancara. kalau penampilan Anda, itu Pak Jokowi waktu itu ngomong nggak, Bu Susi minta maaf ya, penampilan Anda kok urakan gitu, bisa nggak diperbaiki atau dijaga? Ada nggak? Enggak ada. Jadi Pak Jokowi menerima Anda apa adanya? Iya. Tapi sebelumnya Anda kenal Pak Jokowi nggak sih? Ketemu waktu beliau mau dilantik malam, saya ucapkan selamat di bandara 2 menit saja. Jadi sebelum ini belum kenal, bukan teman, bukan apa gitu. Jadi dari mana Pak Jokowi tahu Anda ya? Tanya sendiri. Oke, gaya Anda kan berbeda dengan Pak Jokowi. Anda kan minta maaf nih ya, agak urakan gitu loh, agak kacau ya. Ini perasaan saya. Tapi very manner loh Pak. Oh iya. Maksud saya penampilan. Sementara Pak Jokowi kan kesannya lembut, santun gitu. Susi juga santun. Oh, iya. Kira-kira antara Anda dan Pak Jokowi apa yang membuat klop gitu? Ada persamaannya apa? Saya pikir Pak Jokowi orang yang very sincere. Saya juga sincere dan beliau honest. Saya juga orang honest dan keberpihakan kepada kebanyakan, kepada orang kebanyakan. Saya rasa kita di situ sama Pak.
Walaupun background berbeda, saya juga orang Jawa seperti beliau, cuma saya besar di jalanan bedanya. Hah? Saya besar di berbagai culture, jadi ya tidak halus seperti beliau, tapi manner tetap manner, santun saya sangat santun, dan sangat gentleman saya, tidak pernah. Baik, pada usia 12 tahun, ibunda Anda kabur dari rumah. Ya, Kemudian tinggal di kesusteran. ya. Tapi justru Anda mengagumi nilai-nilai yang ada pada ibu Anda. Ini menarik. Anda ceritakan kenapa kabur dan nilai-nilai apa yang Anda warisi dari ibu yang Anda kemudian terapkan dalam kehidupan Anda. Tapi kita lihat dulu. Pastikan Anda masih bersama saya di Kick Andy. Kalau mau ngerokok harus lihat, pasti tidak boleh ada orang, nanti difoto. Nanti fotonya kemana-mana, ada ibu-ibu marah. Anak saya mengidolakan ibu. Sekarang dia pengen punya tato, nanti dia sebentar lagi mau ngerokok juga. Bu Susi, karena waktu pertama kali Anda di acara Kick Andy kan sebagai pengusaha, kemudian sekarang sebagai menteri. Dulu kan Anda bebas melakukan apa aja yang tadi Anda ceritakan, ya. Mau duduk di pinggir jalan juga nggak ada yang persoalkan, mau pakai tato juga nggak ada yang ribut, mau sedikit ya ngepul-ngepul juga nggak ada yang ngeramein. Tapi sekarang sebagai menteri itu menjadi urusan semua orang. Nah, apa kegiatan-kegiatan lama Anda yang akhirnya sekarang nggak bisa Anda lakukan lagi sebagai menteri? Jalan di kota, jalan kaki, terus ke mall. Jadi Anda nggak pernah ke mall lagi sekarang? Makan di restoran terbuka. Nggak bisa lagi? Karena mau makan baru begini, Bu foto. Saya mau masuk, boleh foto Bu, turun lagi. Begitu satu orang boleh, Jadi sampai yang setengah lain. jam, akhirnya nggak makan. Jadi Anda menderita sekarang ini ya? Terus kalau mau ngerokok harus lihat, pasti tidak boleh ada orang, nanti difoto. Nanti fotonya kemana-mana, ada ibu-ibu marah. Anak saya mengidolakan ibu. Sekarang dia pengen punya tato, nanti dia sebentar lagi mau ngerokok juga katanya. Tidak boleh merokok depan umum. Dan Bu Nila Mulu, Bu Menkes juga komplain. Karena banyak orang kenal saya, jadi saya tidak boleh merokok. Ya saya sudah bilang saya akan berjanji berhenti dan mencoba mengurangi merokok karena merokok tidak baik. Ini kembali lagi berkaitan dengan pendidikan. Banyak dulu orang meragukan lulusan SMP jadi menteri bisa apa. Faktanya sekarang orang-orang melihat bahwa Anda punya prestasi. Nah, berkaitan dengan pendidikan, apa korelasinya dengan sukses kalau menurut Anda? Karena banyak anak-anak juga merasa udah nggak perlu lagi sekolah tinggi-tinggi, SMP cukup. Kenapa? Bisa jadi menteri. Anda ini contoh buruk ini. Dari sisi itu setuju saya, dan semestinya saya yakin menjadi menteri dengan ijazah cuma SMP itu tidak mudah dan 1.001, mungkin 1.001. Artinya? Ya di seluruh kabinet yang cuma lulus SMP juga cuma saya, Pak. Coba bisa diulang di kamera kepada anak-anak yang mengidolakan Anda dan mau berhenti sampai di SMP saja. Apa pesan yang Anda mau sampaikan? Sekolah itu sangat penting karena dengan sekolah Anda bisa belajar banyak sekali hal dan sekolah juga diperlukan untuk menuju kita lebih mengerti tentang dunia pekerjaan dan dunia sekeliling Anda dan tidak mungkin dengan lulus SMP itu Anda bisa jadi menteri karena apa yang terjadi pada saya itu hanyalah satu dari keajaiban ya. Hal yang juga menarik adalah orang tidak lagi melihat gaya Anda yang kadang-kadang seenaknya itu,
terus pendidikan Anda. Banyak orang kalau ditanya apakah seorang Susi Pujiastuti ini mencerminkan semangat Kartini modern, banyak yang setuju. Kalau nggak percaya, mari kita lihat pendapat masyarakat berikut ini. Dia itu nyentrik ya, tegas. Berani tuh orangnya tuh ya. Pokoknya keren sih buat ibu itu. Jadi tuh ngasih tahu orang kalau kita tuh nggak boleh ngejudge orang dari luarnya aja, tapi kita bisa ngeliat kinerjanya kayak gimana. Dia itu berani sebagai seorang wanita itu untuk membakar perahu-perahu yang datang ke Indonesia. Itu udah salah satu prestasi dia. Berkurang yang penangkap ikan liar yang masuk ke perbatasan Indonesia. Yang saya tahu sih waktu itu dia pernah ngebantuin tsunami di Aceh. Yang saya tahu sih dia pernah ngeledakin kapal asing yang masuk ke wilayah kelautan Indonesia. Cocok banget. Soalnya dia itu pertama berani dalam bertindak, terus juga yang pasti dia nggak korupsi. Cocok sih, cocok banget. Soalnya Kartini itu kan memperjuangkan hak-hak wanita kan. Jadi wanita tuh bukannya sekedar di rumah. Untuk saat ini cocok saja karena dia pemberani di Indonesia. Walaupun wanita tapi nggak lemah gitu. Menurut saya Ibu Susi tuh sosok Kartini. Anda dianggap membawa semangat Kartini di zaman modern. Silakan mau bantah, mau setuju. Terlalu berlebihan, banyak contoh wanita lain yang lebih hebat. Ya, sekarang berkaitan dengan nilai-nilai dari orang tua, terutama ibu. Karena saya dengar cerita umur 12 tahun, ibu Anda kabur dari rumah. Tentu kami semua ingin tahu kenapa kabur dari rumah dalam usia 12 tahun. Waktu itu beliau disuruh kawin sama juru tulis keluarga yang usianya 30 tahun lebih tua dari ibu saya. 12 tahun? Iya. Disuruh menikah? Ya zaman dulu kan. Nah karena tidak mau ya beliau naik, saya tidak tahu ke jalan kaki atau naik bus. Berangkat ke Sukabumi, tinggal di kesusteran di Sukabumi. Dari situ kemudian beliau ikut PMI, Palang Merah, sampai ke Bali. Sampai akhirnya sekolah SGKP di Sekolah di Kepandaian Solo. Putri ya? Iya, jadi makanya ibu suka dandanin pengantin, dia nyulam, jahit. Itu juga pelajaran yang saya dapat. Saya juga bisa bikin baju Anda sendiri. bisa jahit? Ya. Anda bisa Waktu jahit? gadis bikin baju sendiri, ya. Mana percaya orang. Oke, untuk sementara saya percaya lah Anda bisa jahit ya. Baik, jadi nilai-nilai apa yang Anda dapatkan atau Anda warisi dari ibu seperti itu? Kemandirian dan konsisten untuk mencapai goal. Dan kerja keras. Dulu ada foto nih, Anda menggendong seorang wanita. Ibu saya. Oh, itu ibu Anda ya. Jadi benar apa yang disampaikan di media sosial bahwa itu adalah ibu Anda. Kenapa Anda harus gendong ibu Anda ini? Karena jauh, beliau jalan sudah agak susah. Jadi daripada diklat lalu rumput juga. Emang tidak ada orang lain di situ? Pada saat ibu itu? saya yang harus gendong. Sebagai ibu, tentu kami semua juga ingin tahu nilai-nilai apa yang Anda wariskan kepada anak-anak ya. Tapi sekali lagi kita akan tanyakan itu atau saya akan tanyakan itu setelah kita rehat. Pastikan Anda terus bersama saya di acara Kick Andy. Kadang ada perasaan kosong seperti itu. Dan menyesal saya tidak di sana.
Susi, Anda pernah menyatakan tidak ingin berlama-lama jadi menteri. Sampai sekarang Anda sih masih jadi menteri ya. Jadi nanti jelaskan apa yang dimaksud tidak ingin berlama-lama jadi menteri. Tapi sebelum itu, kita saksikan dulu perjalanan karir seorang Susi Pujiastuti. Ini dia liputannya. Susi Pujiastuti lahir di Pangandaran, Jawa Barat 51 tahun lalu. Naluri bisnis menuntun Susi untuk berhenti sekolah dan mulai berbisnis. Dengan modal Rp750.000 yang didapat dari menjual perhiasan, Susi menjadi pengepul ikan di Pangandaran pada tahun 1983. Bisnisnya terus berkembang. Hingga tahun 1996, Susi mendirikan pabrik pengolahan ikan PT ASI Pujiastuti Marine Product. Tahun 2004, Susi membeli sebuah pesawat Cessna Caravan untuk mendukung bisnisnya di bidang perikanan. Susi mendirikan PT ASI Pujiastuti Aviation dengan call sign Susi Air. Susi juga menggunakan pesawatnya untuk membantu korban-korban tsunami Aceh 2004. Saat tingginya permintaan transportasi udara, Susi menyewakan pesawatnya. Susi Air banyak beroperasi di daerah yang belum terjamah maskapai lain dan fokus melayani penerbangan perintis. Setelah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan 26 Oktober 2014, Susi mundur dari jabatannya sebagai Presiden Direktur PT ASI Pujiastuti Marine Product dan PT ASI Pujiastuti Aviation untuk menghindari konflik kepentingan. Ya, pernah terbayang bakal jadi menteri nggak? Nggak ada cita-cita jadi menteri. Mana ada pikiran kamu? Dulu kecil kita nggak tahu menteri itu apa, Pak. Saking di pelosoknya waktu itu ya. Ya, tadi Anda baru menjelaskan bahwa Anda mewarisi nilai-nilai dari orang tua, terutama ibu ya, yang Anda kemudian terapkan dalam kehidupan. Tapi sekarang nilai-nilai apa yang Anda juga ingin wariskan kepada anak-anak? Kemandirian, kejujuran, sportif, dan konsisten. Jadi kalau konsekuensi bahwa apa yang kita lakukan pasti akan membawa konsekuensi. Jadi setiap langkah pasti ada konsekuensinya, pasti ada rewardnya, dan itu saya percaya bahwa sebetulnya kita diberi pilihan oleh Tuhan untuk menentukan end-nya itu seperti apa. Berkaitan dengan anak-anak, ya turut berduka cita karena baru-baru ini anak Anda kan meninggal. Rumors yang beredar macam-macam. Ada yang bilang bahwa ini balas dendam dari orang-orang yang dirugikan oleh Anda. Jadi ini liar sekali. Tapi komentar Anda dulu tentang anggapan-anggapan seperti itu. Awal juga kadang-kadang pikiran banyak juga di kepala seperti itu, tapi ternyata dari hasil examiner itu ya memang heart failure pada saat tidur, ya penyebabnya karena sesak napas dan dia ada asma juga berat. Jadi kurang sehat badan atau kecapean, dan mungkin juga yang dibilang oleh dokter sleep apnea, tapi memang dia gagal jantung pada saat tidur. Nah, Anda kan dijuluki perempuan besi, perempuan baja, perempuan kuat ya, yang orang yang tangguh. Dengan kepergian anak sebagai ibu, apa dampak yang Anda rasakan atau bagaimana Anda mengatasinya? Kadang ada perasaan kosong seperti itu.
dan menyesal saya tidak di sana. Iya, saya dengar ada penyesalan yang dalam dari Anda bahwa oleh karena tanggung jawab sebagai menteri untuk negara, untuk bangsa, Anda kekurangan waktu, merasa waktu Anda banyak tersita sehingga Anda tidak banyak lagi punya waktu untuk anak-anak Anda, sehingga ketika anak Anda pergi dan Anda merasa bahwa waktu itu kurang sekali untuk anak-anak. Apa betul itu? Kadang-kadang perasaan guilty itu selalu ada dari dulu karena saya banyak kerja, anak-anak saya tenteng kemana-mana, juga kadang-kadang terpisah dari teman-temannya, kadang-kadang ya. Tapi saya mencoba untuk memberikan kualitas kepada waktu kalau kita sedang bersama, dan saya pikir so far it's okay, cuma kadang-kadang juga terpikir mungkin saatnya untuk stop dan konsentrasi ke keluarga, kadang-kadang seperti itu. Tapi ya saya pikir saya masih punya tenaga dan pikiran yang saya bisa berikan kepada negara ya. Setahun lalu Anda, silakan kalau masih mau nangis. Ya, walaupun kelihatannya kita bercanda, tapi pasti kami memahami perasaan Anda ya. Setahun yang lalu Anda mengatakan tidak ingin berlama-lama jadi menteri. Pengertiannya apa itu ya? Kadang-kadang kesel aja, Pak, ada baca komentar atau apa orang yang tidak senang, atau kadang-kadang frustasi sama sesuatu yang kenapa nggak bisa dibikin simple saja, atau kenapa orang berpikiran seperti itu, kenapa mereka berpikir negatif thinking gitu. Apa benar Anda pernah ngomong sama Presiden Jokowi bahwa Anda mau istirahat sebentar gitu loh? Kenapa sampai berani-beranian bilang ke Presiden mau istirahat dulu? Enggak, libur lah gitu, Pak. Oh, libur. Kalau dikasih izin sebulan libur, emang mau ngapain? Mau jadi CEO Susi Air sebentar. Kangen ya? Adakah mimpi yang Anda ingin wujudkan ke depan? Saya ingin laut Indonesia sehat, ikannya banyak, semua orang bisa tangkap ikan, paling tidak untuk makan. Ekspor Indonesia menjadi, sekarang juga walaupun ada penurunan di tuna segar ke Jepang misalnya, tapi Indonesia tetap nomor 1, udang kita juga sudah nomor 1, dan saya harap orang ujungnya yang sekarang ini demo, marah, dan segala macam pada akhirnya mengakui bahwa apa yang saya lakukan, policy yang kita lakukan adalah it was the right things that happened on the right time untuk negeri ini. Itu aja. Baik. Ibu Susi, terima kasih. Dan seperti biasa di acara Kikendi, kalau kami mengundang orang-orang spesial, maka kami akan memberikan karikatur untuk Anda. Baik. Bagaimana bentuk karikaturnya? Iya. Jangan dikasih lihat Ibu Susi dulu. Kita kasih lihat ke penonton dulu. Ya, baru Ibu Susi boleh lihat. Iya. Kartini di zaman modern. Baik. Jadi ini dipersembahkan untuk Ibu Susi ya. Sebelum kita akhiri Bu Susi, seperti biasa saya juga akan membagikan satu buku istimewa hari ini. Untold Story tentang Susi Pujiastuti. Ya. Dan penulisnya sebagai salah satu dari tim sudah ada di sini, yaitu Bobby PR. Boleh berdiri?
Iya, terima kasih untuk bukunya. Terima kasih. Supaya Anda lebih puas dengan kisah hidup Ibu Susi, maka ini akan saya bagikan satu-satu untuk Anda di studio. Karena selain buku, maka hari ini ada seperangkat alat-alat kecantikan, produk-produk kecantikan dari Esther House of Beauty untuk Anda semua yang hadir. Ya, dalam rangka Hari Kartini. Sekali lagi, Ibu Susi, terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, kita akan saksikan Dira Sugandi.